Dian Harapan, salam sehat. Perkenalkan saya Dr. Brigita dalam podcast Bincang Sehat di Dian Harapan TV. Hari ini saya sudah bersama dengan dokter anak di Rumah Sakit Dian Harapan, yaitu Dr. Immanuel Spesialis Anak. Selamat siang dokter. Selamat siang Dr. Brigita. Apa kabar dokter? Baik, puji Tuhan. Baik ya dok. Topik yang akan kita bahas saat ini adalah COVID-19 pada anak ya dok. COVID-19 sendiri sudah kita semua hadapi selama hampir 1 tahun ini ya dok. Dan mungkin para orang tua di rumah masih bertanya-tanya nih dok, mengenai COVID-19 yang terjadi pada anak. Bagaimana sih dok anak bisa terinfeksi COVID-19? Terima kasih Dr. Brigita. Sobat Dian Harapan yang terkasih, bagaimana seorang anak bisa terinfeksi COVID-19? Jadi anak-anak bisa tertular dari sesamanya atau penularan secara horizontal, atau pada bayi yang baru lahir dari ibu hamil. Walaupun datanya sedikit, tetapi ada kemungkinan ibu itu menularkan ke bayinya di dalam kandungan. Nah, yang paling banyak menularkan memang adalah orang-orang yang terdekat dengan dia. Dalam hal ini adalah ayahnya, ibunya, atau saudaranya. Penularannya bisa melalui droplet. Droplet itu adalah lendir dari saluran nafas atau liur yang biasanya keluar pada saat kita berbicara. Melalui kontak langsung, misalnya bersalaman, berpelukan, berciuman. Atau juga bisa melalui lingkungan yang terkontaminasi, melalui benda-benda yang terkontaminasi dari penderita COVID. Jadi misalnya penderita COVID itu tidak sengaja batuk, kemudian di tangannya, kemudian dia menyentuh benda tertentu, maka virus dapat melekat pada benda tersebut. Dan ketika anak-anak bermain, anak-anak kan bermain ya, dia memegang, dia mengeksplorasi lingkungannya. Ketika dia menyentuh benda yang disentuh oleh penderita COVID, di sanalah dia tertular. Tanpa sengaja dia akan memegang wajahnya, memasukkan tangannya ke dalam mulut, di sanalah dia akan tertular COVID. Berarti tertularnya melalui orang-orang di sekitar anak ya dok ya? Yang paling besar, iya betul. Oke. Gejala apa saja ini dok yang muncul bila seorang anak terinfeksi COVID-19? Gejalanya pada anak itu hampir sama dengan dewasa ya. Jadi dari yang tidak bergejala sama sekali sampai gejala yang berat. Dari yang biasa aja padahal dia kena COVID, terdeteksi COVID, tetapi dia merasa tidak ada keluhan, sampai ada demam, sampai ada batuk, ada ingus, hidungnya tersumbat, ada meler, nyeri otot, capek-capek begitu pada anak yang sudah bisa mengeluh, kemudian nyeri menelan, ada sesak, kesulitan bernapas, bisa juga sakit perut, bisa juga mencret, bisa juga muntah, mual, nyeri kepala, pusing, bisa tenggorokan merah ya, jadi dianggap seperti lagi sakit radang begitu, atau kurang makan, minum, atau malah bisa muncul merah-merah pada kulit. Jadi gejala COVID pada anak itu bervariasi sekali. Jadi tidak selalu gejalanya batuk, pilek ya. Jadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena virus ini masuk paling banyak itu ada di saluran nafas dan di saluran cerna. Jadi gejalanya bisa bervariasi. Begitu, Dr. Brigita. Begitu ya dok ya. Untuk pemeriksaannya dokter, mungkin ada pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengetahui seorang anak terinfeksi COVID-19? Sobat Dian Harapan yang saya kasihi, jadi pemeriksaan apa saja yang diperlukan? Ada 3 besar ya. Yang pertama adalah kita melihat gejalanya. Ada beberapa gejala COVID yang jelas, misalnya anak tiba-tiba tidak bisa menghidu, tidak bisa mencium bau, atau tidak bisa merasakan makanannya. Itu gejala yang khas. Ada gejala-gejala yang tidak khas seperti batuk, pilek, panas, mencret seperti yang tadi. Kemudian kita melihat tandanya. Tanda-tanda apa yang kita bisa lihat? Kita lihat dengan pemeriksaan fisik. Kita lihat, kita dengarkan suara nafasnya, kita lakukan pemeriksaan fisik di saluran cernanya, di kulitnya, di semuanya,
yang mencari tanda-tanda yang bisa mengindikasikan COVID-19. Dan yang paling penting untuk menegakkan diagnosis tentunya adalah pemeriksaan swab PCR. Walaupun selain itu juga diperlukan pemeriksaan darah, ronsen, dan sebagainya. Berarti harus ada pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter ya dok ya? Iya, Untuk, betul. arahnya ke COVID atau tidak ya dok ya? Iya. Berarti mungkin para ibu di rumah mungkin masih bingung nih dok. Kalau misalnya anaknya sudah ada gejala batuk, pilek, demam, apakah harus langsung pemeriksaan swab dok? Atau bagaimana dokter? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi karena kita ada di era pandemi COVID, maka semua gejala yang menunjukkan kecurigaan COVID sebaiknya memang harus dilakukan swab. Sebaiknya ya, sebaiknya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memutus rantai penularan. Jadi kalau misalnya memang betul dia terkonfirmasi COVID, kita harus telusuri dia COVID-nya dari mana. Kalau diketahui, maka rantai penularan dapat dikurangi, kemudian kita dapat mengidentifikasi faktor risiko terjadinya COVID berat. Pada COVID itu kita sama-sama mengetahui bahwa kalau dia bisa dideteksi secara dini, penanganannya maksimal, maka kemungkinan kecil untuk menjadi COVID berat. Tetapi kalau misalnya kita tidak tahu dan melalaikan gejala-gejala ringan yang sudah ada, kemudian datang di saat fase yang terlambat, maka sulit sekali kita untuk menolong dan menyelamatkan ini. Oh ya baik dokter. Berarti itu ya para orang tua di rumah, misalnya anaknya sudah ada menunjukkan gejala-gejala arahnya ke COVID, bisa langsung dilakukan swab PCR langsung ya dok ya, kalau misalnya Iya. Keluarga bersedia ya dok ya. Iya. Jangan takut untuk di swab PCR. Saya penyintas COVID dan puji Tuhan bisa melaluinya. Jangan takut untuk swab PCR. Jangan takut untuk bertemu ke petugas kesehatan atau ke sarana kesehatan jika memang harus ke sarana kesehatan ya tentunya. Bukan jalan-jalan begitu ke rumah sakit ya. Iya, benar dokter. Mungkin para orang tua di rumah masih bertanya ini dok, apabila anaknya ada gejala batuk, pilek, demam, apakah harus langsung dilakukan pemeriksaan swab PCR dokter? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Dr. Brigita. Sobat Dian Harapan yang saya kasihi, karena kita ada di era pandemi, maka semua gejala, terutama batuk, pilek, demam, sesak, sebaiknya memang kita harus melakukan swab. Jangan khawatir di swab, ya, jangan khawatir di swab. Kita harus menghadapi COVID-19 ini dengan berani, berani di swab, berani diobati, berani untuk kalau memang harus diisolasi ya berani diisolasi juga, begitu ya. Saya menyadari bahwa memang ada stigma terhadap penderita COVID-19 karena kekurang tahuan kita semuanya. Tapi makin kita tahu, makin kita mengenal COVID, saya yakin penyakit ini bisa sama-sama kita tuntaskan. Jadi kalau ada anak yang batuk, pilek, demam, jangan khawatir, kita juga harus berani di swab. Begitu. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala-gejala seperti itu, berarti harusnya langsung swab aja ya dok ya? Ya, sebaiknya. Untuk mencegah terjadinya keparahan penyakitnya ya dok ya? Ya, betul sekali. Kalau COVID-19 ini ditemukan dalam fase yang masih ringan ya, atau sedang, kemungkinan sembuhnya besar sekali. Tapi ketika kita datang terlambat dan penyakit ini sudah berat, maka risikonya juga lebih besar ya. Dan kalaupun kita sembuh, ada risiko juga kita meninggalkan cacat arti setelah COVID. Jadi kita tidak bisa pulih secara sempurna seperti sebelum COVID. Karena itulah mumpung gejalanya masih ringan, lebih baik, lebih baik diidentifikasi dengan segera. Gitu. Bila seorang anak sudah terinfeksi COVID-19 nih dok, apa saja pengobatan yang diberikan untuk anak dan apakah harus diisolasi dokter? Berapa lama yang harus diisolasi dokter? Ya, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Dokter Brigita. Jadi kalau anak sudah terinfeksi COVID-19, apakah obatnya? Nah, setelah anak terinfeksi COVID itu tergantung gejalanya ya. Ada yang tidak bergejala, kalau tidak bergejala tidak diobati juga tidak apa-apa. Yang penting menjaga makanan tetap seimbang, nutrisi yang cukup, menjaga kesehatan.
Kalau anak itu bergejala ringan, kita berikan obat-obatan yang bersifat suportif. Misalnya kalau dia batuk, berikan obat batuk, pilek diberikan obat pilek, kemudian kalau dia panas diberikan obat turun panas. Nah, kalau dia gejala sedang, berarti sudah disertai dengan sesak seperti itu, sebaiknya memang dirawat di rumah sakit. Apalagi yang gejala berat, itu memang harus di rumah sakit. Nah, apakah harus diisolasi? Harus diisolasi, walaupun dia tanpa gejala, ya, tanpa gejala. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tubuh beristirahat. Supaya tubuh beristirahat, diharapkan yang tanpa gejala ini sampai akhir isolasi memang tetap tanpa gejala. Atau kalau dia bergejala, ya gejalanya ringan begitu ya, tidak sampai ke sedang atau berat. Berapa lama diisolasi? Kalau dia tanpa gejala, maka diisolasinya selama sekitar 10 hari. Kalau dia bergejala ringan, berarti dia sekitar 10 hari ditambah dengan 3 hari yang 3 hari tanpa gejala. Ya. Jadi kalau misalnya dia ada misalnya batuk pilek begitu ya, sudah batuk pilek selama 10 hari, maka kita tambah 3 hari, jadi ya isolasinya sampai 13 hari misalnya seperti itu. Nah, kalau berat bagaimana? Kalau berat pada saat diisolasi sampai dia membaik. Sampai dia membaik, terus pemulangannya sampai 3 hari. Sekitar 3 hari bebas gejala. Misalnya dia berat dirawat di rumah sakit sampai 30 hari misalnya seperti itu, dan dia bebas gejala sekitar 3 hari, maka dia 30 tambah 3 hari. Jadi paling cepat dia pulang sekitar 10 hari ya kalau di rumah sakit. Kalau isolasi di rumah ya sekitar 10 hari kalau yang tanpa gejala, atau kalau dia gejala ringan ya 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Begitu, Dokter Begita. Berarti pengobatannya terutama di imun anak ya dok ya, dan itu bisa dibantu dengan vitamin-vitamin juga. Iya, multivitamin juga kita berikan untuk membantu penyembuhan dan memperkuat daya tahan tubuhnya. Berarti bisa isolasi di rumah ya dok ya? Boleh isolasi di rumah. Hanya saja hati-hati, jangan kalau misalnya sudah muncul gejala di rumah kemudian mulai terasa sesak seperti itu, jangan tahan di rumah. Kalau misalnya gejalanya dirasa memberat, segera ke rumah sakit. Berarti kalau ada gejala mulai memberat seperti sesak, berarti harus langsung dibawa ke rumah sakit ya? Iya, dok, ya? betul sekali, betul begitu. Apa saja ini dokter yang bisa dilakukan untuk mencegah COVID-19 pada anak? Ya, ini saya pikir ini adalah bagian yang paling penting ya. Jadi pencegahan itu adalah bagaimana supaya virus itu tidak sampai masuk ke tempat-tempat kesukaannya, yaitu di hidung kita, saluran nafas, dan di saluran cerna kita. Caranya adalah yang seperti diserukan oleh pemerintah itu. Ya. Antara lain karena dia penularannya lewat droplet, kemudian melalui sentuhan dan kontaminasi lingkungan, maka tindakan-tindakan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, itu menjadi penting. Itu menjadi penting. Jadi dengan melakukan 6M ya, yang tadi ditambah dengan 1M mungkin 7M, yaitu menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup, itu sudah bisa menjadi pencegahan. Dan pada orang dewasa yang lebih dari 18 tahun ditambah 1M lagi, jadi ada 8M, yaitu melindungi diri dengan vaksinasi. Berarti memang harus pakai masker ya dok ya, salah satu pencegahannya. Ya, mungkin saya sering lihat dokter di luar, kalau anak-anak itu sering tidak dipakaikan masker oleh orang tuanya. Mungkin karena anaknya suka rewel ya dok ya, kalau bisa dipakaikan masker. Tapi apakah itu aman dokter buat anak-anak? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi anak-anak umur berapa dulu ya? Jadi kalau anak itu umurnya di bawah 2 tahun memang tidak diwajibkan untuk memakai masker. Kenapa? Karena anak-anak seperti ini dia dikhawatirkan nanti dia kehabisan napas kalau dia pakai masker. Kadang-kadang kita semangat, anaknya sudah melepas, sudah sesak, sudah rewel, dilepas, kita yang semangat untuk memasangkan masker, padahal dia sendiri sudah sesak. Yang kedua yang dikhawatirkan jangan sampai dia terjerat oleh tali masker. Dan yang ketiga adalah anak-anak sering pakai masker tuh sering tidak bertahan ya, sering megang masker bagian depan, padahal bagian depan masker ini adalah bagian yang paling terkontaminasi. Jadi karena itulah pada anak di bawah 2 tahun memang tidak disarankan untuk memakai masker.
Tetapi disarankan untuk memakai misalnya pelindung kepala untuk mengurangi kontaminasi, atau misalnya topi misalnya begitu, itu bisa disarankan untuk mengurangi kontaminasi. Nah, bagaimana ya selanjutnya? Caranya yang penting adalah kita orang dewasa yang melindungi mereka dengan cara kitalah yang memakai masker supaya mereka terlindungi. Nah, kalau anak-anak yang lebih besar bagaimana? Kalau mereka sudah mengerti, ya kita harus membiasakan memakai masker. Misalnya di rumah kita biasakan, terutama anak-anak yang sudah mau masuk sekolah, dibiasakan untuk memakai masker mulai di rumah. Sehingga ketika di sekolah mereka terbiasa. Jadi, selain memakai masker, mereka dibiasakan mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, seperti itu ya. Berarti tetap harus dilindungi, tapi mungkin dengan pakai pelindung kepala gitu ya dok ya, untuk anak di bawah usia 2 tahun ya dok ya. Iya, iya. Berarti mungkin seperti face shield gitu ya dok ya. Iya, face shield boleh dipakai tetapi dengan kehati-hatian ya. Seperti tadi ada bahaya misalnya dia terjerat oleh tali face shield, bisa begitu. Mengenai vaksin dokter, kalau untuk anak-anak sendiri apakah sudah bisa dapat vaksin dokter? Ya, jadi saat ini penelitian keamanan vaksin itu belum, yang sudah ini ya, sudah diizinkan itu masih di atas 18 tahun. Jadi sebagaimana kita ketahui dulu masih 18 sampai 60 ya, 60 tahun kurang, sekarang di atas 60 tahun sudah boleh mendapatkan vaksin. Nah, sekarang sudah mulai dilakukan penelitian apakah anak-anak di bawah 18 tahun itu aman untuk menerima vaksin. Kita tunggu penelitiannya. Kita semua sangat berharap jika vaksin ini juga aman untuk anak-anak di bawah 18 tahun sehingga kita semua boleh terlindungi. Nah, sementara itu dalam penelitian yang penting adalah bagaimana kita menciptakan suatu imunitas kawanan atau herd immunity. Jadi mereka yang terindikasi vaksin divaksin semuanya sehingga kita mampu sekitar 80% begitu. Kalau orang dewasa diimunisasi, maka kita akan melindungi mereka yang tidak diimunisasi. Gitu ya dok ya. Berarti masih dalam penelitian ya dok? Dalam penelitian. Tapi kalau misalnya sudah bisa divaksin juga, berarti vaksin itu aman buat anak-anak ya dok ya? Jika dinyatakan aman, maka aman ya, untuk anak. Oke, terima kasih banyak Dr. Immanuel atas wawasannya mengenai COVID-19 pada anak. Sekian Bincang Sehat hari ini. Sampai jumpa di Bincang Sehat berikutnya. Saya jaga ko jaga sah. Salam sehat.